Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya bagi yang baru gabung ya, silahkan dibaca terlebih dahulu deskripsinya ya. Tidak sampai 5 menit teman-teman ya. Sekilas juga langsung tahu. Baik teman-teman ya, sambil kita ngebacain komentar dulu sebentar ya. Baik, datang dari Bro HRS ya, W8L. Terima kasih atas super thank-nya ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan digantikan berpuluh-puluh lipat ya. Dan kepada teman kita ya HRSW8 mudah-mudahan dikasihkan kebermanfaatan. Terus kita kasih konfirmasi serta terima kasih kepada Bro untuk Bro Bro Dante ya. Bro Dante 3807 ya. Terima kasih juga atas super text-nya ya. Mudah-mudahan digantikan dengan berpuluh kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Baik dari Bro Ridwan ya. Semoga Usid sehat terus. Makasih ya Bro atas doanya ya. Baik, sembari kita bacain komentar sebentar teman-teman ya. Untuk meja W udah ya, udah meja W. Meja W itu udah ya, udah ditulis ya. Oh ya, meja W udah ditulis. Akro dibahas lagi. Nggak apa-apa, akro dibahas lagi teman-teman ya. Oh, udah masuk postis ya, tinggal dibahas aja ya. Terus dari LCKM dari Bro Sopi Ilham ya. Update saham, makasih ya Bro ya. Dari Bro Sopi Ilham, UNVR, UNVR. Udah masuk belum UNVR ya? UNVR. UNVR tinggal dibahas aja teman-teman ya. Terus dari Bro Benny Santoso ya. Cara screening saham. Oh iya, saya mau bikin konten ini nih teman-teman nih, video ini. Tapi saya lupa mulu teman-teman nih. Makasih ya sudah diingetin nih. Jadi ada beberapa untuk cara screening teman-teman ya. Nanti deh saya coba dibikin dulu ya skenario-nya ya. Dari blog Gallery Trading 91, makasih bahasannya, sehat selalu amin, makasih ya bro ya. Saran bagi pemula beli secara berkala aja, modal mereka harus jaga betul ya. Dan kalau bagi teman-teman pemula ya, beli aja LQ45 dulu ya, cari yang di bawah, teman-teman masuknya pelan-pelan aja, jangan sekaligus. Contoh teman-teman punya 100 juta, 200 juta, masuknya 1 juta, nggak dapat 10 juta, nggak jadi tapi masuknya LQ45 ya. Jangan yang lain dulu ya, nanti kalau sudah teman-teman udah ini udah cukup, sambil berjalan teman-teman ya, sambil analisa dikit-dikit teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke second liner gitu ya. Tapi kalau mau investasi mah mendingan LQ45 aja. Cari LQ45 banyak, ada saham 45, pilih aja salah satu teman-teman, atau enggak salah dua gitu ya. Utamakan ya teman-teman yang sudah kenal dengan perusahaannya teman-teman ya. Lihat juga untuk EPS-nya semakin meningkat atau enggak gitu ya. Terus dari Bro Albert Chandra ya, halo katanya. Halo udah dibahas teman-teman, masuk lagi halo. Kemarin udah dibahas ya teman, halo di sini. Kalau nggak salah ya. Kita cek lagi halo di sini. Tuh, halo sudah dibahas teman-teman kemarin ya. Halo UCK juga sudah dibahas tuh ya. Halo UCK sudah dibahas. Oh, sini nggak ada ya. Coba nggak ada, udah dibahas soalnya. Mau dimasukin lagi nggak apa-apa, kita masukin lagi ya. Dari Bro Awal Syarif, salam kenal dari Makassar. Salam kenal kembali Bro ya. Mudah-mudahan Bro dalam keadaan walafiat ya. Selamat datang di update saham padi. Dari blog Gallery Trading kelas market pas banget di 1.5 ya. Lanjutin aja sesuai dengan rencana teman-teman ya. Mantap. Gallery Trading ISIA sama BABP ya. Nanti kita bahas ISIA. BABP ya. Nanti kita bahas juga BABP-nya. Lanjut dari Bro Will ya. Bumi nggak ada. Oh nggak ada Bumi ya. Nanti untuk Atlas sama UNTD ya. Atlas udah masuk ya. UNTD masuk lagi. Bukan baru kemarin dibahas UNTD teman-teman ya. Apa-apa dibahas lagi. Dari saya sih aman-aman aja teman-teman nih. Oke, untuk bumi ya. Nanti kita bahas bumi. Lanjut cual sama keren.
COA. Mari kita bahas ya. COA sudah masuk ya. Kalian yang belum masuknya kita masukin dulu kalau COA-nya sudah masuk. Lanjut ke UNPR sudah masuk sambil ini dari Bro Armen ya. Nyimak sambil jaga toko. Ya, teman-teman mudah-mudahan memberi kebermanfaatan ya. Dari Bro Dante, mantap. Makasih ya Bro selama memberikan support terbaiknya. Dari LFLO ya, dari Bro Heri Santoso. Lanjut ke Sis Kasih ya hadir. Makasih ya Sis ya selama ini memberikan support terbaiknya ya. Bumi kelewatan ya teman-teman, nanti saya coba bahas habis ini ya. Arci kita bahas lagi. IOTF baru kemarin dibahas ya teman-teman, mau masuk lagi nggak apa-apa. Coba yang di hari Minggu deh teman-teman ya. Di hari Minggu itu IOTF ada nih yang warna kuning. Nah, nomor 7 di sini nih. Kalau teman-teman mau masuk ya di sini aja nih. IOTF itu sudah dibahas di yang warna kuning nih, nomor 7. Nah, nomor 7 nih. MMSI ini namanya. Ini tuh ini. Ini nomor 7 nih. IOTF di sini nih ada nih. Ya. Ini nyatu sama Mina sama Aces ya. Silahkan dilihat di situ untuk perkembangannya, nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas, kita catat tuh. BPKB juga sudah masuk teman-teman ya. BPKB juga kita cek di BPKB nih. BPKP ya. Nah, nomor 14. Berarti 14 terakhir ya. Di sini nih ya. 14. Nah, 14 nih. Ya kan? Nah, ini di siang hari teman-teman ya. BPKB nih sudah saya bahas ya. Oke, teman-teman ya. Cukup ya untuk bahas komentarnya ya. Oh, masih ada di atas. BBRM. Nyimak dari DJ. Makasih ya Bro DJ ya. BBRM. BBRM itu sudah dibahas ya. BBRM. Udah di nomor 13 teman. BBRM di nomor 13. Ya. Jadi BBRM ada di nomor 13. Nih, nomor 13 di mana ya? 13 teman 7. Nah, BBRM nih ada nih, BBRM ya di nomor 13. Silahkan dicek dulu ya. Nanti kita bahas lagi, teman-teman ya. Tapi sebenarnya itu kan sudah dibahas. Jadi kita bahas yang lanjut ke pipa dari Sis Nur Hayati. Pipa sudah masuk watchlist ya, tinggal dibahas aja. Ya, sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. CEM target swing. Oke, CEM itu udah dibahas belum CEM ya? Oke, nanti kita bahas ya. Baik teman-teman, kita masuk ke IHSG kita dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan dilihat-lihat dulu gitu ya. Dari mulai yang warna kuning aja nih. Dari mulai tanggal 5 di sini teman-teman, warna kuning itu masih update kemarin Jumat ya. Sampai target penurunan sama kenaikan pun sudah saya sebutkan di situ ya. Dan terima kasih yang sudah mengoreksi bumi ya, ternyata belum dibahas, tadi kita bahas setelah ini. Dan kita masuk ke IHSG kita dulu. Hari ini saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Yang telah memberikan subscribe ya, yang lama dan yang baru. Terima kasih semuanya ya atas supportnya. Bagi teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus ya. Jaga kondisi dan kesehatan diri teman-teman sama keluarga. Yang telah berdonate berupa super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan supaya tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada bro sekalian semuanya. Oke, kita bahas IHSG kita dulu. Hari ini transaksi bagus 20,3 triliun ya. Nah, ini sudah mulai normal kembali nih teman-teman ya, si Foren ya. Sudah belanja 5 triliunan ya, dan keluar pun 5 triliunan. Jadi sekarang 438,09 miliar si Foren net buy. Dan si IHSG pun punya ATH baru lagi ya, yang di 8.720 ya. Tinggal beberapa poin, 280 poin lagi lah teman-teman sampai ke 9.000 ya. Sesuai dengan target daripada Mr. Purbaya teman-teman ya, mudah-mudahan ya. Tren pun masih bagus nih, masih bullish teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk IHSG kita ya seperti ya 8.700 di close ya.
Beda berapa poin teman? Cuma beda 10 poin doang jadi ATH-nya ya. Keren banget nih hari ini ya sih kita. Oke, kita langsung bahas aja. Kita mulai dari Bank BBRI ya. Seperti biasa saya minta Bank BBRI kan kepada teman-teman ya. Kenapa saya terus bahas Bank BBRI, Bank 4 bank ini ya untuk melihat aja perkembangannya teman-teman ya. Oke, BBRI bagaimana kondisinya hari ini? Ternyata masih pengeluaran si Poren ya, 147,9 miliar Poren masih keluar dan Bandar Lokal pun masih keluar ya. Ini masih terus ke bawah teman-teman ya, garis untuk in sama outnya ya. Ini out masih out teman-teman ya. Tapi si harga sudah mulai ditahan nih ya, walaupun dia meninggalkan jejak penurunan nggak jadi masalah. Nah, mudah-mudahan di level inilah dia akan putar balik ya. Tunggu kalau yang mau baru masuk ya, tunggu dulu ya. Sampai betul-betul saya masa sebelumnya di bawah kanal kembali dan menuju ke atas. Bagi teman-teman yang di sini aman ya. Kalau teman-teman yang di sini tinggalkan tambah muatan gitu kan. Enak teman-teman ya. Kapan tambah muatan lagi kalau BBRI mah aman cuma teman-teman ya. Tambah muatan aja gitu kan. Tapi kalau mau ngambil MA10-nya silahkan nanti ketika MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Ya, ini belum ada kemampuan dia berdiri di atas MA200. Kemarin beberapa kali mencoba ya di bulan Oktober ini sampai November, ternyata tidak kuat karena MA200 masih menuju ke bawah. Harus ada upaya si MA200-nya itu berada di arahnya ya, arahnya ke depan dan sedikit ke atas. Saya pikir itu sudah akan mulai uptrend. Mudah-mudahan sih bulan ini teman tinggal sedikit lagi ya. Targetnya tanggal 20-an lah teman-teman karena forex sudah mulai pada keluar gitu kan di situ. Makanya harus cuan dulu gitu kan. Ya makanya kalau lagi ngambil cuannya dulu nih si forex itu ya. Belum selesai jualannya si forex ini. Barangnya banyak teman-teman mereka. Lanjut ke BBNI. BBNI hari ini masih bertahan di MA 200-nya, tanda kenaikan saya ganti ke depannya dikit per hari ini ya. Semakin bagus semakin meningkat dan si gap juga sudah ditutup. Dia masih bertahan di MA 200-nya, tapi MA 200 masih menuju ke bawah, teman-teman ini ya. Harus upaya break nih sampai ke level 4530 ataupun pas tanda kenaikan aja 4600 saya pikir sudah bisa menghadap ke atas sedikit lah gitu ya. Hari ini 3,6 miliar si Poren keluar, tapi tidak menyurutkan bahwa Poren itu masih ada di dalam ya. Tapi Bandar Lokal masuk 20,3 ribu lot, Poren ada KZZ sama YU, dan domestiknya ada si LG ya, bagus teman-teman. Domestiknya bagus, Porennya pun bagus. Smart Money sudah berkumpul dengan ini butuh yang namanya pelurusan MA 200 aja teman-teman, biarkan dia menjadi ke atas sedikit. Saya pikir itu saatnya di uptrend. Tinggal teman-teman kalau sudah uptrend mah kalau yang mau trading teman-teman ya kalau sudah uptrend enak tuh turun berapa candle masuk, turun 3 candle masuk aja. Saya pikir kalau sudah mulai uptrend cuan, walaupun 1-2% pun kan lumayan kalau di bank BBNI. Cenderung modalnya besar dengan keuntungan 1-2% pun berasa banget. Lanjut ke BMRI, Bank Mandiri masih bertahan juga di MA 200-nya, cuman belum diluruskan teman-teman ya. Hari ini bikin open gap up ya, tapi si Forex sama si Maroka keren nih. Terus ngambil pembuangan sedikit, bahkan hari ini pun 109,3 miliar ya. Si BMRI ini di net buy ya sama si Forex, ada RX sudah mulai kembali, ZP sama U sudah mulai kembali walaupun BB keluar. Kita cek untuk domestiknya AZ ya, cenderung bukan dari broker retail yang ambilnya untuk hari ini. Dia butuh break ke level 5.200 ya biar MA200 menghadap ke atas sedikit. Smart Money berkumpul dengan baik. Kalau isian mah BMRI lagi bagus, cuman BBRI doang. Kemarin sudah mulai bagus gitu, malah dijual teman-teman. Gak apa-apa lah. Memang harus begitu jalannya teman-teman. Oke teman-teman, untuk BMRI ya belum sama, belum bisa dibelokkan ke arah atasnya MA200-nya. Saya mau melihat trennya aja teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah melihat trennya, nanti scalping di situ enak, nih, jangka panjang pun enak. Saya pikir dia akan mencapai ATH yang terbaru. BBCA masih dia belum mampu ya, ataupun tidak mau ya, tidak mau menembus MA 200. Padahal dia sudah ngasih tanda kenaikan dua ya, satu di level 8450, yang satu lagi di bawahnya di sini teman-teman. Saya pikir yang sini aja dulu deh, nggak apa-apa ya.
Dia harus ada kemampuan menembus MA 200 dulu ya. Tunggu dulu kalau teman mau ngambil, tunggu dulu ya karena potensi penurunan masih ada. Ketika saya melihat di sini nih, gap yang sangat lebar sekali dua. Ya minimal satu lah dipenuhi ya. Tapi kalau mau dua-duanya silahkan aja, itu akan lebih bagus lagi. Hari ini 58,2 miliar foreign masuk dan barang lokal masuk 15,6 ribu lot. Ada KTP ZP yang sudah mulai masuk. Berarti sih tanda penurunan dong, teman-teman. Ini kalau terjadi break, teman-teman, dia masuk lagi ke EMA 10-nya, ini sudah menjadi support nanti ya. Tinggal tunggu aja dia masuk dulu ke EMA 10. Kalau mau masuk, tunggu dulu dia ya ke EMA 10-nya ya. Biarkan masuk dulu ke EMA 10-nya, nanti teman bisa ngambil di situ ya, area breaknya ya. Ini sama teman-teman ya, EMA 200-nya belum bisa dibelokkan nih. Harus butuh breaking, teman-teman. Saya pikir dengan satu candle panjang enak, dem gitu. 8.900 saja. Saya pikir EMA 2 sudah mulai menghadap ke depan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa masuk di situ gitu ya. Tapi kalau yang nyicil mah silahkan aja teman-teman ya, BBCA emang sudah diketahui lah semua orang BBCA ya. Oke, untuk BBCA sudah mulai masuk lagi kembali Poren, tinggal BBRI doang, jangan lagi ditinggalin sama Poren teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kubu teman-teman ya, ada yang kalau teman-teman perhatikan ya, orang-orang yang memberikan apa namanya, semacam motivasi ataupun mau tentang saham ya, pasti pilihannya itu ya kalau nggak BBRI, BBCA teman-teman. Untuk BBRI sama BMRI itu jarang disebut, tapi untuk BBRI sama BBCA itu sering disebut. Nah inilah makanya saya bilang ini harus dibahas gitu ya untuk pergerakannya. Tapi cenderung kalau pergerakannya itu hampir sama gitu ya. Turun-turun teman-teman ya, naik-naik sama-sama naik. Cuma tinggal tinggal BBRI doang nih. Kalau dulu kan BBCA nih yang agak lain gitu ya. Di saat dia itu posisinya yang 3 bank BUMN itu turun, BBCA masih bertahan gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya nurut turun juga gitu kan. Tapi sekarang ketika di up ya sama-sama di up, sama-sama sideways atas lagi nyari support dulu nih. Semuanya lagi nyari support dulu, cuman belum ada yang berani meluruskan daripada MA 200-nya gitu kan. Kan untuk MA 200 itu tanda trennya ya. Saya pikir sih mudah-mudahan sih bulan inilah teman-teman ya dia sudah mulai lurus minimal gitu. Jadi pas tahun 2026 itu tinggal uptrendnya gitu ya. Saya pikir seperti itu. Oke, teman-teman ya, untuk si BBCA begitu. Bumi, nah sekarang Bumi. Tadi banyak, wah katanya nggak dibahas Bumi ya. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Yang tadi sudah saya watchlist, kenapa nggak dibahas ya? Dari Laupika ya, bahas Bumi, semoga untuk minggu depan masih bisa up lagi, amin. Kalau nggak bisa up lagi mau TP tadi. Dari Bro Armen, Bumi harga segitu aja, cari cuan di Bumi. Gitu aja enak cari cuan di Bumi katanya. Dari Bro Will, Bumi nggak ada untuk update-nya Atlas sama UNTD, nanti atas sudah mau sudah dicatat ya. Makasih Bro Will ya. Bumi kelewatan ya. Cuman nggak ada emiten langit. Bumi hari ini diambil sama Poren ya 77,9 miliar, tapi bandar lokal masih cenderung jualan. Mereka masih bertahan di harga atas walaupun banyak pembuangan, teman-teman perhatikan sini ya. Banyak pembuangan tapi harganya tidak kemana-mana, betul ya. Tidak kemana-mana di sini aja. Bahkan ini cenderung belum bikin support teman-teman ya. Si Bumi ini bukan bikin support teman-teman. Kenapa? Karena belum ada yang lepas daripada MA 200 semenjak dia di up waktu bulan November tanggal 10. Ya, minimal harusnya di sampai sini nih enaknya 190 dulu nih. Jadi nanti pergerakannya panjang gitu kan. Tapi hari ini sudah mulai break ya dengan MA 10-nya pun sudah mulai dilewatin lagi, tinggal satu tick lagi menjadikan dia itu bisa up ya. Bisa ke tanda kenaikan di angka 268. Sudah pernah disentuh satu kali, ya mudah-mudahan bisa disentuh lagi dan bisa bablas dikit aja nih. Nanti targetnya di sini ya. 296 dulu ya. Karena kalau Bumi itu masih ada peluang banyak teman-teman ya. Kalau Bumi masih ada peluang banyak ya. Kita cek untuk Bumi, belum di itu ya, belum di setting ya. Sorry teman-teman, belum di setting ini. Belum di setting. Nah, masih ada peluang ke harga tengah teman-teman, ke angka 300-an, bahkan nanti bisa ke angka 500-an ya.
Tapi kita bertahap dulu karena kemarin baru nge-break area 21. Berarti kita lihat dia akan nge-break area 373 ya. Nah, di sini targetnya di sini berarti ya. Kalau sudah nge-break saya pikir kenaikan yang lebih lanjut akan terjadi ya. Wah, masih banyak targetnya teman-teman. Teman-teman nikmatin perjalanannya ya. Kalau ingin agak tinggi dikit ya nikmatin perjalanannya. Walaupun si bandar lokal keluar, bandar foreign keluar, ternyata kalau udah dilihat dari candlenya ya masih di atas, trennya tuh masih bagus, masih uptrend. Mungkin lagi saya sideways dulu ya. Untuk foreign, AK sudah masuk 4,4 juta lot ya walaupun si IAU keluar atau dipertahankan ya. Domestik, ada si lagi sudah masuk sama si MG teman. Saya pikir mudah-mudahan besok bisa ke angka 266 lewat dikit ya. Karena butuh break lagi teman-teman ya untuk menguatkan tiangnya dia biar tidak robohnya tidak terlalu dalam gitu ya. Padahal sepingin saya itu dia itu koreksi dulu ke level sini 191 untuk menguatkan juga dari sini kan. Dan naik dulu dia bikin koreksi dulu untuk menguatkan jadi kita punya supportnya tidak terlalu dalam di level sini berarti kan supportnya di level sini jadi teman-teman oh ini sudah mulai jebol support waspada gitu kan. Kalau ini kan belum jebol sebelum ada support yang agak dalam ya baru di sini doang ya support saya dua aja bukan support penurunan yang melewati MA2 untuk menguatkan juga bahwa ketika dia pantulannya di atas support yang berikutnya sebelumnya berarti pertanda dia akan mau up gitu kan. Robohnya nggak terlalu nanti pas roboh itu ketahuan gitu. Itu untuk menjaga juga bahwa kita ini sudah mulai jebol support waspada ini jebol support tapi masih posisinya pengambilan nah masih tahan gitu. Sampai itu teman-teman gunanya untuk ada support itu. Oke teman-teman ya untuk bumi seperti itu ya di bandar lokal ada pembuangan tapi ternyata diambil sama broker bagus lagi sama MG. Lanjut ke Unilever ya. UNPR. Kita cek Unilever. Dari Bro Len Mei ya. Unilever bagaimana tutup di 2620 apakah masih bisa up 2700 atau bakal koreksi lebih dalam karena nggak mampu ke 2800. Bahas Unilever. Kembali sudah mulai bagus ya. Sekarang mulai kendor lagi ya nggak apa-apa teman-teman. Saya bilang kan nikmatin perjalanannya gitu kan. Bila teman-teman sudah menikmatin perjalanannya, nah kita tercapai dulu di sini. Ternyata nggak kuat ya. Ternyata si Unilever tidak kuat. Supportnya itu di level 2500 teman-teman ya. Ini posisinya lagi posisi turun dulu untuk koreksi. Lagi koreksi ya. Ini tanda kenaikan di level 2800 ya. Betul ya, tidak kuat. Targetnya 3000 pada ya di sini teman. Dikit lagi pada targetnya. Oke, teman-teman. Walaupun ada turun 3 candle, teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol area 2510. Karena ini support terpendeknya gitu ya. Ini sebenarnya bukan belum bikin support panjang teman-teman. Harusnya bikin support panjang itu memang malah harus melewati MA 20 dulu. Jadi kan baru selintas-selintas doang ya, belum belum pol gitu ya. Harusnya dia bablasin aja sekalian dulu teman-teman ke level sini. Nah, kalau sekarang ke level sini nih ya, ke angka 2500 teman-teman. Dia kan sudah jebol support, sorry, sudah jebol MA 20. Artinya dia mau bikin support. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan support itu untuk menguatkan aja biar nanti pas yang tadi saya bilang itu ya penurunannya tidak terlalu tajam karena ditahan dengan support gitu. Bila mana jebol support ya berarti kan dia akan turun gitu kan. Tapi perhatikan teman-teman ya, walaupun sudah diturunkan 3 hari dan ada penjualan dari market makernya ya berupa si bandar lokal sama si foreign jualan selama 2 hari ini. Tapi kalau lihat pungutannya, teman pungutan bandar lokal sama si foreign itu masih posisi bagus. Bahkan pungutan 3 hari, sorry, penjualan 3 hari ini pun belum bisa belum siap ya, apa ya? Belum bisa gitu ya pengambilan belum bisa menandingi pengambilannya. Pengambilannya keren banget kan, makanya ini kalau dia dibikin support itu akan lebih baik ya. Yang penting dia tidak jebol kena panjang ini nih. Makanya di level-level sini lebih bawah dikit deh teman-teman sampai ke level 2290 pun sebenarnya masih posisi oke-oke aja ya. Asal dia bikin support gitu kan. Kalau ya jebol ya waspada soalnya kan ada gap di sini nih ya. Ini ada gap nih ya. Nah, makanya kalau teman-teman seorang investor sejati ya
harusnya nikmatin perjalanannya. Jangan sampai roboh sedikit aja, teman-teman sudah mulai panik. Ingat ya teman-teman, itu bukan untuk jangka pendek investasi itu ya. Teman-teman perhatikan juga di sini Unilever itu posisinya. Kalau bumi kan sudah mulai perjalanan mulai 3/4. Kalau Unilever itu perjalanannya masih jauh teman-teman nih. Tuh, masih jauh, baru ya baru sepertiganya lah teman-teman. Belum sampai setengah daripada setengah gitu. Ini setengahnya nih. Nah, belum sampai setengahnya ya, 3.900. Wajar kalau memang dikoreksiin dulu teman-teman. Dia sedikit out, tapi kalau sudah ready ya naik. Dalam posisi turun pun sebenarnya betul sebenarnya lokasi masih foreign jualan ya, per hari ini pun 23 miliar gitu ya. Tapi tidak sebanding dengan pengambilannya. Pengambilannya lebih banyak teman-teman. Itu untuk area-area koreksi aja. Bahkan saya pikir ya sampai koreksi ke level sini pun masih aman-aman aja nih. 2290 masih aman. Kenapa? Masih ditahan di candle panjang ini. Ya, makanya ini kalau ke sini pun sebenarnya masih baik-baik aja. Walaupun sudah jebol MA20. Karena ini belum yang namanya koreksinya belum dalam. Enak itu dia koreksi dalam dulu. Jadi kekuatan untuk di up-nya akan ketahuan. Berarti kalau dia sanggup untuk membalikan arah kembali ke arah yang lebih tinggi lagi, nah berarti sudah mulai kuat pondasinya. Ini kan sudah mulai kuat pondasinya. Perhatikan teman-teman. Ketika dia mau bikin pondasi di bawah, perhatikan. Pasti dia bikin support. Ya, naik melewati MA20 kan, bikinlah support di sini. Naik lagi, bikinlah support kan, melewati MA20. Di bawah lagi, nanti bikin support lagi kan, melewati MA20 lagi. Baru ada karya-karya kali sini belum ada support, makanya ini harus teman-teman perhatikan nanti supportnya. Karena pembuangan pun masih sedikit teman-teman untuk si foreign sama si bana lokalnya, masih banyak barangnya teman-teman. Oke teman-teman, fokus terhadap target di angka 3080. Itu sih yang saya lihat teman-teman ya. Nah posisinya pun ini masih posisi dari tengah ke bawah selama 10 tahunan. Dia juga baru berangkat teman. Jadi kalau dia ada istilahnya leok-leok dikit di area-area sini ya masih semangat sampai sini pun sebenarnya masih posisi oke-oke aja. Kenapa? Oke, karena masih ditahan untuk ngejemput ininya nih gap yang sangat lebar ya. Karena trennya pun masih tren up, masih tren naik gitu. Wajar kalau dia diturunin, harusnya kan dia belum bikin support teman-teman, belum bikin support dalam gitu kan. Harus bikin support dalam baru bagus teman. Kenapa bagus? Karena untuk memberikan bahwa emiten ini akan kuat untuk nanjak ke atas. Nih saya bikin turun aja, saya taikin lagi begitu. Nah, kalau untuk selanjutnya ada APEC teman-teman. Kita cek APEC ya. Dari Bro Andrinus Rinaldi, APEC. APEC tanda kenaikan sudah mulai ditembus teman-teman, cuman tidak kuat ya. Saya bikin tanda kenaikan lagi di sini deh. Dan ini kita kasih tanda juga 2 kali aja. Kenapa 2 kali? 1 kali sudah ditembus, berarti yang kedua kalinya nih, gitu teman-teman. Target tinggal sedikit lagi teman-teman di sini nih ya, di level 330 ya. Nah ini sama teman, ini belum bikin support juga nih ya. Dia belum bikin support juga ya. Jadi kalau nanti kalau ada penurunan yang tajam, harusnya teman-teman bisa memaklumi gitu ya. Di sini ada tanda penurunan ya di angka 228, di sininya bagus. Ada candle panjang. Nah, kalau ada candle panjang kan ada dua nih. Harusnya sih dia tidak boleh dilewati nih area sini. 268 tidak boleh dilewatin, maksimal itu turun di level 272. Satu tik di atasnya. Tapi kalau dia sudah mulai jebol, ada tahanan berikutnya di level sini sampai ke MA 220. Ini banyak tahanan, makanya kalau dia cenderung turun, untuk mengukur sama, untuk mengukur kekuatan juga, kalau dia mampu naikin lagi, berarti cenderung dia akan terus naik gitu ya. Tapi kalau ketika dia longsor sampai ini juga dilewatin, teman-teman ya, MA20 dilewatin, ya waspadalah gitu teman-teman ya. Tapi secara tren masih posisi bagus, masih posisi uptrend, karena masih berada di MA20-nya. Kecuali kalau dia sudah mulai jebol sini, waspada gitu kan, sudah agak jauh juga gitu kan. Hari ini si Foreign keluar ya 2 hari, kemarin ngeluarin berapa miliar ya,
10 miliar, sebelumnya juga ngeluarin 12 miliar, dan hari ini 2,5 miliar. Tapi untuk si Bandar Loka masih tetap kekeh di dalam, walaupun ada pembuangan yang sedikit aja. Kalau si Bandar Foreign sudah mulai keluar, makanya kita lihat nanti nih teman-teman ya, apakah si Foreign bisa ngambil lagi atau tidak. Terlihat jelas CCBKAK ya yang keluar. Kalau kita cek 2 hari ini yang keluar siapa? Sama ya, CCBKAK. Di sebelah kirinya cenderung bukan broker foreign jagoan ya. Domestiknya, nah ini udah masih kita sama teman kita nih, waspadalah teman-teman. Ini biasanya makanya kalau dia turun ya untuk mengusir dulu teman-teman kita dulu nih ya. Kalau teman-teman sudah pada keluar, baru dia masuk lagi biasa teman-teman ya. Karena dia tidak mau gitu ya. Dia tidak mau berbagi keuntungan dengan retail teman-teman ya. Makanya jadi kalau koreksi saya dulu mau bagus sebenarnya teman-teman. Nah, bila mana dia tidak kuat ya untuk menembus yang kedua kalinya, waspada dia ngambil tenaga terlalu dalam gitu ya. Sampai level sini sih amannya teman-teman, yang tadi saya bilang itu 876-an gitu ya, di atas alas sedikit ke atas sedikit. Tapi kalau memang dia mau jebol ke MA10 juga masih aman sampai ke MA200 di sini. Jebol MA200 tinggal tunggu pantulannya aja. Bila mana dia kuat untuk nanjak kembali berarti serius dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau di dalam dia turunnya ngambil tenaga terlalu dalam sampai melebihi area 143 lagi ya, itu sudah turunnya sudah dalam banget walaupun trennya masih trend up. Begitu teman-teman untuk APEC ya. Kalau kita lihat APEC di sini posisi di mana? Wah, masih posisi murah banget teman-teman ya. Standarnya yang kemarin saya bilang itu kan di level sini kan, di angka di sini Pak standarnya. Pasti sini. Ini udah nyampe standarnya, makanya ini harusnya ini bukan area tarik area break aja, target break ini ya. Jadi kalau dia mau nge-break berarti cenderung dia akan ngelanjutin kenaikan ke level 482 sampai ke angka 700-an. Tapi kalau dia tidak mampu teman-teman ya untuk nge-break berarti dia akan ngambil tenaga dulu dalamnya gitu kan. Selama dia ngambil dalam lagi untuk area koreksi sebenarnya itu akan lebih baik lagi untuk menguatkan kembali ya. Tapi bandar lokal masih ada di dalam, ingat ya bandar lokal masih ada di dalam. Tapi bandar poin keluar biarin aja dulu karena masih dikuasain sama teman kita. Saya pinginnya malah koreksi dulu teman. Untuk apa? Untuk menguatkan aja. Oke, teman-teman untuk Apex seperti itu ya. Ini masih posisinya masih posisi di harga murah bangetnya. Cuman dia kan punya harga standar berarti harus ngebreak area 320-an nih. Di sini ya betul. Harus break area sini nih. Jadi kalau dia ngambil tenaga tidak lepas daripada MA20-nya itu baik banget gitu kan. Cuma kalau dilepasin sampai kalau lepasin berarti yang mau jemput PR-nya dulu di sini nih. Ya. Di sini nih nyebut PR-nya itu di angka 194. Ya, begitu teman-teman ya untuk si Apex ya. Lanjut ada MCAS. Dari Bro Miss Romas 3839 bahas MCAS. Mohon maaf ya, MCAS baru dibahas lagi ya. Ya, MCAS bid dan offer sedang, posisi lagi downtrend ya. Tanda penurunan hanya dilewati dengan shadow. Bagaimana cara ngambilnya? Sabar dulu untuk ambil. Perhatikan tanda kenaikan saya bikin dua ya. Nah, yang terendah dulu deh saya ganti tanggalnya ya. Kenapa saya suka ganti tanggalnya? Kan karena kenaikan aja. Dan sekaligus memberikan bahwa emiten ini pernah diupdate. Gitu ya. Ini terupdate terakhirnya. Kemarin terakhir tanggal 2 ya. Sekarang tanggal 8. Jadi sudah tahu oh tanggal 2 terakhir. Gitu kan. Nah ini karena lagi downtrend, targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Nanti bikin teman-teman bisa ke level 835 sampai ke angka 990. Tetapi untuk saat ini masih posisi downtrend. Jangan coba-coba ngambil spekulasi. Tunggu MA10 di bawah candle kembali. Karena ketika melihat MA10 masih menghadap ke bawah sama MA20 masih menghadap ke bawah, ditambah MA200 masih di atas, cenderung masih ada potensi penurunan. Hari ini Bandar Foreign ngambil 37 juta teman-teman ya. Tidak sampai miliaran. Kita cek Bandar Foreignnya siapa. Ternyata ada CC sampai si AK. Nah, nikmati nanti kenaikan sementara bisa ke level 725. 725 lebih teman-teman bisa ke level 835. Karena MA200 masih di atas jadi butuh break nih. Kalau di break baru dem-dem. Nah,
baru kita akan tarikkan ke level sini lagi nih. Ini saya punya level di angka 1800. Terus untuk area break di angka 1150. Untuk saat ini tunggu sampai betul-betul MA10 di kanan menuju ke atas. Dia punya candle panjang teman-teman di sini. Pasti akan terulang lagi candle panjang. Jadi teman-teman yang nyangkut di level sini masih aman sebenarnya. Dengan 2 kali candle panjang aja udah kejemput. Tapi untuk sementara jangan ngambil dulu ya, walaupun lagi sideways, lebih baik sabar dulu, biarkan emas sebelumnya di bawah candle kembali ya. Kalian sudah ngambil CC sama CC mulai bagus teman-teman. Domestiknya ada CEP tuh, bukan dari kalangan retail yang ngambil bagus teman-teman. Sini terlihat jelas ya. Cuman bid dan apa aja sedang. Oke, untuk MCAS ya, ambilnya nanti ketika emas sebelum berkali menuju ke atas. Kita cek di sini MCAS posisi di mana. Mantep nih, turun gunung teman-teman ya. Milik bandar aman, milik bandar teman-teman. Bahkan nanti targetnya bisa ke harga murah nih, 1833. Itu 1833 itu murah teman-teman. Kalau ingin teman-teman ngambil uptrendnya, tunggu sampai betul-betul MA 200-nya dilewatin teman-teman. Sampai di situ aja gitu kan. Nanti untuk kenaikan lebih lanjutnya memang sudah mulai di harga lumayan gitu di angka 1000-an, cuman ya trennya teman kita ngambil trennya gitu, tren up-nya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil area bawahnya ya sabar dulu ya, tunggu MA10 di bawah kadang seperti itu teman-teman ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik, ya kembali ada kenaikan dikit. Nah sekarang ada sudah pulih dikit-dikit nih ya. Nah biasanya kalau smart money sudah ngambil banyak itu suka ada kenaikan lumayan ya. Dia suka kena panjang sekali. Oke, LRNA ya, LRNA. Dari yang udah lama ya nih nggak dibahas ya. Dari bro ini juga yang terhormat Bapak Kantono kemana aja nih kabarnya, gimana kabarnya? Baik. Dari Bro Arpan Maulana bahas RA, terima kasih banyak sama-sama ya. Dari Bro Arpan Maulana izin bahas RA belum balik ke harga IPO, betul. Dari Bro Arpan Maulana 9 ini Bro Arpan banyak itu ya akunnya 9121. Udah di noise tapi belum di list ya teman-teman ya. Sudah di list teman-teman ya. Dibahas kita LRNA Lorena. Ya, dia belum kembali teman-teman ya. Dia belum kembali dari harga leasingnya tahun 2014 ya. Tapi dia punya harga standar di sini LNA itu. Dia punya standar. Nah, teman-teman bisa ke harga standarnya kan kalau nunggu ke atas, wah ini ke atas katanya lama banget dari tahun 2012 aja belum di up gitu ya. Nah, standarnya itu dia bermain di harga mahal sebenarnya dari level tengah ke atas ya. Nah, ini 10 tahun aja dikit lagi gitu. Berarti dia harus bisa ngebreak ini nih. Bila mana ingin menuju ke atas lebih bagus, kebetulan kan sekarang lagi bullish teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa ngebreak sini nih. Kalau sudah di angka 256 selama 10 tahunan, nanti ada renggang nih antara harga atap sama harga pucuk teman-teman ya. Cenderung dia akan terus naik terus lebih lanjut lagi. Tetapi kalau dibatasin, dipendem teman-teman di harga atapnya, berarti inilah yang termahalnya teman-teman ya. Sampai nanti dia mau break, sampai saya ada tulisan sini lihat pundacat teman-teman ya. Ini kalau belum lihat pundacat berarti masih posisi belum mencapai harga atap ya. Makanya saya nanti teman-teman ya, ketika dia sudah break area 249, 250 lah ya. 260 berarti ya selama 10 tahunan. Nah, kita lihat nih si harga atap sama si pucuknya nanti teman-teman ya. Kalau sudah break sini ya, ada renggang enggak? Kalau ada renggang berarti mudah-mudahan tahun ini dia bisa menyelesaikan misinya ya ke harga listingnya. Saya pikir ke harga listing itu akan terjadi teman-teman ya. Sementara ini mungkin kalau teman-teman perhatikan ya udah harga sini aja berarti standarnya 250 aja. Itu standarnya dulu nih. Kalau dari saya kan sudah tercapai di sini 1 ya. Jadi tanda kenaikan hanya di level situ aja kemarin teman-teman. Kita tulis dulu di sini tercapai dengan baik ya.
karena kan memang tercapai gitu ya. Nah, di atasnya kan nggak ada, jadi saya harus narik garis teman-teman ya, bukan narik tanda kenaikan ya. Di angka 252 ya, tahun berapa ini? Tahun 2023 ya. Kita cek di sini dulu ya nanti. Saya bikin garis itu dulu ya, biar garis atapnya nih, atapnya aja nih. Nanti saya hapus ya. Saya mau melihat atapnya di situ gitu. Wah, ini ada nih teman-teman di sini. Ada nggak sih ya? Ini itu harga atapnya sudah ya, sudah dijangkau dengan baik harga atapnya di sini teman-teman. Nah, ya. Terus di sini ada nggak? Nah, sudah mulai kelihatan nih. Tuh, ada teman. Ternyata ada teman di sini. Dia punya tanda kenaikan di level 284. Nah, suatu saat akan ke sini, teman-teman. Bila mana 284 di break, maka cita-cita ke harga listing nggak rasa pikir sudah mulai terjadi karena kan di angka 242 ya. Berarti 284 itu area tertingginya ya selama 10 tahunan selepas ini. Nah, kita cek lagi nih ke belakangnya ada enggak. Kalau sudah mulai ada kembali, berarti saatnya dia up ya. Jadi harus melewati 284 dan harus ada renggang antara harga pucuk sama harga atap ya. Ini masih banyak teman-teman. Soalnya tahun 2023 harus dicari, benar-benar dicari teman-teman. Nah, ketemu tahun berapa ini? 2014 ya, nah ketemu teman ya. Ini titik pangkalnya teman-teman ya. Nah, kita cek di sini nanti kalau sudah ya, ini kan sudah di tahap berarti area sini. Area sini kita cari apakah ini emiten yang didowntrend atau tidaknya, kita ketahuan dari sini. Nah, teman-teman ya. Sip, ini tanda kenaikan saya bikin lah. Nah, ini tanda kenaikannya 368 ya. Terus tanda kenaikan terdekatnya di level 350. Ada gap enggak? Ada di level sini 300 teman-teman harga kenaikannya. Kita cek harga atapnya berapa nih. Bang MPTN yang betul-betul yang dilongsorkan atau tidak teman-teman. Ternyata betul yang dilongsorkan teman-teman. Masih ada peluang nih. Ke 900 malahan teman-teman, bukan 700 lagi. 805 itu tanda kenaikan ini sejarahnya teman-teman. Nah, mudah-mudahan sih sekarang sejarah-sejarah yang tahun 2025 ya, mudah-mudahan semua sejarah yang masa lalunya sudah mulai ditembus ya. Mudah-mudahan dikasih berita nih teman-teman ya, dikasih berita ya biasalah teman-teman, kadang di dunia saham suka ada aja gitu ya yang ngegocek teman-teman. Nah, itu dimanfaatkan teman-teman ya, sembari dia akan menjemput area-area PR-PR mereka gitu. Ini itu PR mereka teman-teman ya. Kita kembali ke depan. Nah, ini sudah saya hapus dulu ya. Cet, sudah saya hapus. Nah, berarti ini sini teman targetnya nih. Target selanjutnya di sini. Berarti dia harus ngebreak area 284. Bila mana tidak sanggup ngebreak area 284, berarti dia masih terus akan bermain di level sini ke bawah ya. Oke, teman-teman, sini kan tidak ada tanda kenaikan ya. Jadi posisinya posisi ini posisi kekosongan gitu. Kekosongan target gitu kan. Ini poren tidak ikut campur di sini ya. Malahan poren masuk sekali doang. Ini yang membuat si LRNT bergerak adalah si bandar lokalnya ya. Saya kasih tanda kenaikan di sini. Itu gap kecil, teman-teman. Target selanjutnya di angka 284. Area aman, nah area aman di sini nih. Nah, area aman di sini 208, aman banget. Tapi kalau dia dipaksa turun ya sampai ke tiang tinggi ini nih, jangan lepas di area alasnya, minimal ditahan 192. Ini sudah mulai bagus, 174-nya sudah mulai bagus. Ini juga 168-nya bagus, di bawahnya ada nggak? Di bawahnya bagus ya. Oh, ada satu nih teman-teman di sini nih, tanda penurunan satu. Ah, tipis banget ya tanda penurunannya ya. Tipis, teman-teman, tipis-tipis ya. Oh, ini kok tuh teman-teman, kalau teman-teman ikutin dari awal aja nih, yang pertama
lihat video pertama ya teman-teman, ternyata bukan tanda penurunan, itu target-target yang sudah dicanangkan dan sudah tercapai dengan baik gitu ya. Nah ini juga nih sudah dicapai dengan baik penurunannya gitu. Saya bikin yang baru deh. Nah yang baru teman-teman ini belum ya, saya kasih warna oranye aja ya. Ini tiang panjang juga kan, tiang panjang tidak dilewatin. Nah, perhatikan nih, tiang panjang tidak dilewat. Sebagai tiang ini kan mudah-mudahan tidak dilewatin juga tiang panjang. Soalnya kalau dilewatin ya sepadalah bisa ke support kembali gitu di sini. Dia bikin tanda penurunan sedikit di sini. Nah, sebenarnya yang paling aman itu yang tadi saya bilang itu di angka 1. Walaupun turun dan ingat ya, ketika dia kenaikan panjang maka akan terjadi penurunan yang tajam, itu harusnya teman-teman sudah tahu akan hal itu ya. Sekarang kita bikin yang baru lagi ya. Nah, saya pikir kan posisi uptrend nih. Nah, mudah-mudahan sih tahun ini teman-teman, karena pada loka pun belum keluar nih. Ya, pada loka belum keluar. Si pada lokanya belum keluar ya. Kok begini sih teman-teman? Terus lagi ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, ini pada loka belum keluar, foreign nggak biarin aja. Masih posisi uptrend, bila mana break ya area 232-nya, targetnya di sini 28. 284 di break. Saya pikir asal ada renggang antara harga atap sama harga pucuk cenderung bagus. Nah, kalau pengen ngambil standarnya, teman-teman kalau dia kasih turun lagi, ya di harga tengah ataupun di level sini di angka 135-an. 135 dikasih udah ambil aja di situ, tunggu MA 10-nya aja gitu kan. Cuman teman-teman harus siap dengan kenaikan shadow-shadow seperti ini nih. Saya doanya panjang, teman-teman. Oke, teman-teman ya, lanjut ke emiten baik, teman-teman ya. Baik. Nitip baik dari Bro Abek Kramat ya. Baik MPIX sudah masuk belum? Oh, ada saya di bawahnya ya. Ada sekalian ya. MPIX dari Bro Widiawati Sis ya. Saham baik. Oh, itu pernyataan ya. Nanti kita bacain pernyataannya teman-teman. Baik, saham baik. Emiten yang didowntrendkan tahun 2024 ya. Belum kembali teman-teman ya. Belum ditulisin belum kembali. Kan tahun 2025 takut lupa. Saya tulis dulu belum kembali teman-teman. Belum kembali. Kadang-kadang saking banyaknya saham, nama saham gitu ya. Kadang-kadang suka lupa saya juga teman-teman ya. Kalau saya cenderung kan saya pilih cuman saham itu paling di portofolio itu sedikit teman-teman. Kadang-kadang saya itu walaupun banyak broker gitu ya, ngambil itu saham kadang-kadang satu emiten itu pakai 2 broker, kadang-kadang 3 broker gitu ya. Kenapa ya? Saya menyiasatin ada yang jangka panjangnya, ada yang jangka menengahnya, ada yang jangka pendeknya gitu. Naik sedikit jual, tapi yang jangka menengah tunggu dulu gitu sampai 20% atau sampai 10%. Yang di bawah banget saya biarin aja gitu sampai target mungkin 101 gitu ya, 100% gitu. Jadi saya ngambil emiten itu cenderung santai ya teman-teman ya. Yang penting saya tahu emiten ini bagus, udah simpan aja. Nah, untuk yang buat sehari-harinya, mingguannya, teman-teman bisa memakai broker yang lain untuk tektokan aja. Oke, ini sudah mulai disentuh, saya kasih tanda kenaikan yang baru aja di sini teman-teman ya. Ini sentuh berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang suka saya bilang ini adalah area terkuat ya. Makanya sekarang mah harus saya kasih tahu 5 kali. Berarti area terkuat. Dimana nih sudah mulai jebol teman-teman. Saatnya dia bangkit teman-teman sampai ke level mana kebangkitannya. Nah, ini targetnya 210 itu belum target utama kayaknya ini. Nah, targetnya ini juga belum di angka 276. Ternyata target utamanya ada 346 ya. Tinggal teman-teman maunya sampai ke level, makanya saya bilang di sini ya. Kalau teman mau ke level sini silahkan ya. Kalau mau teman-teman ke level sini sudah saya kasih targetkan. Saya nggak kuat sampai level sini, udah take profit aja. Saya kuat nih. Nah, kalau teman-teman kuat sampai ke level sini, berarti kan harus siap dengan penurunan sama kenaikannya. Nah, siap nggak? Ya, berarti teman-teman kalau bersabar ya akan mendapatkan kan yang lumayan.
Tapi kalau teman-teman bersyukur, ya udahlah saya dapat sekian juga, terima kasih. Sama-sama bagus di market seperti itu teman-teman. Setiap tanda penurunan yang saya bikin belum dicapai dengan baik, berarti sudah mulai membaik nih teman-teman ya. Si baik ini sudah mulai membaik ya, tanda penurunan yang baru di situ ya. Seperti biasa teman-teman ya, emiten MA200, ketika emiten MA200 masih berada di bawah, trennya masih terjadi uptrend. Karena di sini area kuat, 1, 2, 3-nya area kuat, berarti kalau tidak dijebol akan turun kembali untuk ambil tenaga. Nah, jangan sampai tenaganya melebihi tiang panjang ini. Mulai di sini kan melebihi tiang panjang nih, ya. Terjadi penurunan agak lumayan juga kan, tapi didorong lagi karena posisi lagi uptrend. Tiang panjangnya dilewatin lagi, teman. Yang mudah-mudahan yang sekarang tidak dilewatin nih. Kalau dia tidak dilewatin, berarti dia akan ngambil bisa ngebreak, teman-teman ya. Kalau tidak dilewatin ya, kalau tidak ada candle panjang ini. Cenderung ditahan EMA 10-nya aja. Ya, di level berapa nih? 105, 106 gitu ya. Saya pikir untuk ngebreak bisa. Karena si Bandar Lokal sudah siap-siap nih ngebreak, dia tidak jual signifikan, ngambil lagi ngebreak lagi. Hari ini betul ada pengeluaran, cuman dia cenderung eh, lebih banyak pengambilannya dibanding pengeluarannya. Untuk foreign jangan dipercaya, biarin aja teman-teman. Kecuali kalau masuknya dia masif ya. Kalau ini tidak masif masuknya. Hanya cenderung jarang-jarang aja, biarin aja. Teman. Yang ini si baik ini Bandar Lokal yang menguasai. Kita cek nih karena ini tinggi teman-teman, kita cek dari mulai tanggal 5 aja ya. Tinggal 5 aja. Nah, BQX cenderung broker bagus semua teman-teman yang ngambilnya. Bukan dari kalangan retail kan. Nah, gini teman-teman yang suka saya bilang ke teman. Belum tentu ketika si bandar foreign atau bandar lokal ngambil banyak itu akan terjadi kenaikan. Malahan dibikin candle merah ya. Belum tentu, makanya bagi teman-teman yang swing itu ya sebenarnya MA10 yang sebagai patokan untuk pengambilan sama trennya masih akan terjadi itu cenderung sangat memungkinkan teman-teman. Terlebih lagi kalau sudah lihat smart money ya. Kadang-kadang kita ngambil di MA10 di mana sih ngambil MA10. Nah, bagi teman-teman yang mau swing pun ketika sudah melewati MA200 sudah nih. Nah, teman-teman cek aja 15, kalau mau ngambil cek 15 menitan aja. Ketika sudah mulai terjadi MA10, pas lihat di sini sudah mulai bagus, trennya masih bagus gitu teman-teman ya. Masih uptrend, teman-teman bisa ngambil gitu kan. Coba lihat ternyata si bandar lokal itu tidak pernah juara secara signifikan. Berarti dia pengambilan 30 September, dia memang jualan tapi tidak signifikan. Dia dari mana ketahuan di sini? Ya, cenderung kan ini ngambil tinggi nih. Ternyata dia tidak sampai ke bawah lagi kan. Cenderung sideways atas untuk pengambilannya. Walaupun pengeluaran seperti yang ditahan gitu ya. Nah, ujung-ujungnya dia nge-break lagi. Berarti dia belum butuh yang namanya nanti untuk pembuangannya, teman-teman ya. Makanya nikmatin aja kenaikannya. Selagi MA200 masih posisi di bawah candle, selagi tiang ini tidak bisa dilewati, sembari MA200 tidak bisa dilewati, trennya masih akan terjadi. Nah, dia sudah bikin namanya bukan siklus apa namanya? Apa yang lupa lagi saya teman-teman. Semacam eh, track recordnya sudah seperti ini teman-teman ya. Kalau dia tidak bisa nembus lagi turun ke bawah, udah ngambil sideway-nya aja sih baik ini. Ketika udah ngambil sideway-nya lanjut, ini tidak mau tembus lagi nih ya, yang keenam kalinya gitu ya. Kan akan dibawa ke bawah kembali ya. Udah ngambil di bawah, tunggu aja sebentar. Naik teman-teman. Tapi teman-teman pakai broker yang lain bisa ya. Ketika nanti di bawah, teman-teman di angka 100 contoh gitu ya. Udah yang satu simpen, yang satu teman-teman ngambil di bawah juga. Nah, tiketnya naik ke sini, Z, udah take profit. Andaikan dia naik ke atas terus untuk ke break ya, area 123-nya, kan teman-teman punya yang satu lagi. Jadi tidak ketinggalan yang satu yang buat mingguannya atau bulanannya, yang satu untuk jangka panjang untuk bisa ke level lebih tinggi lagi di level 210. Begitu teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk baik seperti itu ya. Posisi baik ya mau menembus harga tengah ya. Sudah dikasih tahu kok teman-teman ke arah sini 142 nih. 142 itu adalah targetnya ya. 142 kan di sini teman-teman. Tadi sudah ngasih tahu. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk baik ya. Lanjut ada MPIX ya. MPIX.
MPIX. Nih sudah. Emiten yang dilongsorkan belum Februari tahun sama ini teman. Ini sama juga nih teman-teman, belum kembali juga nih. Ini bukan tanda kenaikan ya, saya hapus aja. Berarti langsung ke sini nih ya. Sudah sentuh berapa kali nih? Satu, satu, dua, tiga kali nih. Saya kasih tanggal, saya kasih 3 kali aja. 3 kali, tanggal sekarang aja ya, nggak apa-apa ya. Untuk memastikan bahwa emiten ini si GMAP-nya agak sedikit kuat nih di angka 75. Berarti kalau sudah tembus 75, nah siap-siap nih targetnya. Posisi masih posisi trend up-nya, tanda penurunan saya bikin di sini nih. Nah, 67 tanda penurunannya pas banget ya MA 200. Dia sering ngejebol MA 200-nya ya. Ini bikin panik juga ya kalau untuk trennya teman-teman ya. Makanya harus coba segera di break nih ke level sini nih ya. Biar harga tertinggi dilewatin, dia sudah punya harga tinggi yang baru gitu kan. Nah, ini targetnya sampai tinggi juga sama teman-teman ya. Kita harus nikmatin perjalanannya. MACD yang dilongsorkan sampai ke level mana kalau dia? 103 nih target juga di sini 189 yang menjadi target biasa nih. Belum menjadi target utama ya. Nah, tuh teman-teman masih banyak. Nah, target utama di angka 386. Apakah bisa ke sini berdasarkan PR-nya harus bisa ke sini. Karena MACD yang di downtrend kan. Bandar Forex sudah ngumpulin dikit-dikit. Nah, perhatikan nih Bandar Forex ngumpulin dikit-dikit aja teman-teman. Nah, ini baru perjalanan berapa bagian teman-teman. Wah, ini masih RSI 2 tinggi teman-teman. Berarti standarnya di angka 79, dia harus ke sini ke level sini. Nah, bila teman-teman nggak kuat terlalu jauh gitu kan. Teman-teman ke level standarnya aja ya di level 81 atau enggak di atas sedikit nih. Ya harus ngebreak angka 99 dulu ya. Nah, di sini 96, berarti harus sampai minimal sampai target sini nih. Minimal harus sampai 96 dulu dengan break, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi kalau berdasarkan Pundat itu berdasarkan Pundat ya, dia itu berat tengahnya itu di angka 160. Jadi dia harus menaklukkan 96. Ini kan tanda kenaikan aja belum bisa ditaklukkan gitu kan. Belum ke targetnya yang di sini 80 ya. Tapi untuk trennya masih bagus ya, tren up-nya. Bahkan hari ini pun MA10 bahkan menuju ke atas dengan candle merah gitu kan. Untuk area waspada itu level sini lah pastilah. Jangan sampai jatuh lagi ke 63 ya. Karena kalau jatuh di 63 kemarin sedikit ya, kalau sekarang agak lumayan jauh juga ya. Bisa dia kalau ketika terlalu jauh jatuh ke 63 lagi, MA200 bisa dibawakan ke bawah gitu kan. Nah ya teman-teman yang mau sampai ke atas nikmatin aja perjalanannya. Tapi kalau teman-teman bersyukur silahkan bisa take profit di angka 75 ataupun di angka 81. Manfaatin shadow-nya karena dia pakai shadow ya. Makanya strateginya pakai 2 broker aja, yang satu buat agak panjang dikit, yang satu buat tektokan aja. Seminggu, 2 minggu, sebulan, teman-teman udah take profit 10% take profit. Yang di sini biarin aja, kalaupun minus tambah muatan lagi buat nanti targetnya di atas ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, kemarin ada shadow-nya tapi tidak mau berhenti di situ, berarti dia mau tidak tidak terlalu ngotot, teman-teman belum terlalu ngotot lah. Bahkan Bandar Lokah pun belum selesai jualan, teman-teman ya. Ini masih dikuasain sama teman kita ya. Salah satu ya masih dikuasain sama teman kita. Biasanya suka agak macet dikit ya. Kenapa? Biar teman-teman kita pada keluar dulu ya. Di sini walaupun dikuasain sama si Foren, tapi Foren cenderung tidak begitu signifikan pengambilannya ya. Hanya ngambil lama disimpan, keluar lagi ngambil lama disimpan gitu ya. Tidak signifikan untuk bisa ngurusin si MPIX ini. Ya, teman-teman ya, jadi MPIX itu masih punya harapan ke harga atasnya. Tinggal teman-teman percayakan sama waktu. Kalau teman tidak sabaran, ambillah yang namanya syukur. Teman-teman silahkan ambil pilih targetnya ke arah mana. Bila ke arah jauh dikit berarti harus pandai-pandai bersyukur. Bila mendapatkan 5 sampai 6 tik, tandanya teman-teman bersyukur. Ambillah strategi kalau memang suka dengan MPIX. Karena posisinya pun emang sideways, nanti bisa ke harga tengah lah minimal. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk si MPIX. Bandar lokal lagi jual dulu kan masih dipakai sama teman. Tapi tenang, perhatikan nih JP, GR, MU ya, AZ juga sudah mulai ngambil dari tanggal 1. Artinya tidak serta-merta ini ditinggalkan sama bandar luar ya. Win Air sekarang ya.
dari Broyono Day. BNR MA susah di bawah kanan, sudah waktunya buat masuk. Udah teman-teman, udah di bawah kanan. Gini teman-teman ya, seperti yang suka saya bilang, MA10 di bawah kanan menuju ke atas, masuk aja. Terus teman-teman langsung melakukan yang namanya strategi atau planning. Teman-teman mau take profit di harga berapa, persenan berapa, ya. Itu untuk take profitnya. Nah, begitupun nanti ketika MA10 masuk, lihat supportnya. Oke, 35 support nih, itu kan. Lihatin aja, oh di bawah 35 nih. Nah, teman-teman mau lakukan apa? Apakah teman-teman mau cut loss, mau dibiarkan, atau mau tambah muatan? Kapan tambah muatannya? Kan kalau di sini kan belum siap tambah muatan, tunggu dulu sampai apa? Sampai nanti ketemu lagi MA10-nya. Ya, oh ini MA200 ini jauh nih, gitu kan. Oh, berarti nih kalaupun turun ke MA200, kita lihat pantulannya. Kalau dia masih ada pantulan, berarti masih ada peluang untuk naik lagi ke harga atas kembali gitu kan. Tetapi kalau sudah mulai jebol support, nah teman-teman udah persiapkan. Makanya ketika teman-teman mengambil sebuah emiten ya, konsekuensinya itu planning harus tetap disiapkan. Kalau saya contohnya all in gitu sebuah emiten, karena saya sudah tahu ini harga di bawah gitu kan. Walaupun turun saya sudah ngukur teman-teman ya paling turun sekian persen masih aman gitu. Saya juga masih ada toleransi 15% itu masih toleransi karena kenaikan yang signifikan aja sampai 20% gitu kan untuk kapasitas yang harganya sekian gitu kan di atas 1000 gitu kan 25% sampai 20% di atas 5000 itu 20% gitu kan. Tadi kan standarnya was 1000 gitu kan sekitar 25%-an gitu kan. Jadi kalau turun 15% pun masih ada peluang harga 25% untuk kenaikannya. Jadi masih ada peluang 5%. Saya sudah ngukur seperti itu, teman-teman. Jadi saya bilang udah biarin aja gitu kan. Nah, apabila dia turun dalam terus, nah saya sudah melakukan planning kan. Saya akan average harga sekian. Gitu kan. Tunggu aja mas 10-nya. Nah, makanya saya ngasih tahu kepada teman-teman gitu ya. Oke, maka saya juga kalau ngambil emiten itu pasti di bawah di sini teman-teman ya. Ini apa emiten apa? WinR ya. Nah, itu saya ngambil suka di bawah banget, tapi untuk FCA saya tidak ngambil teman-teman ya. Kenapa tidak ngambil? Malas nunggunya aja teman-teman ya. Malas ngantrinya. Saya mendingan ya beli sekarang langsung aja beli gitu teman-teman ya. Tidak nunggu-nunggu lagi gitu ya. Paling ya turun 1% 2% wajar lah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, WinR ini udah MA10 bahkan menuju ke atas sudah betul, teman-teman. Tren pun masih bagus. Ini tanda penurunan support ya, support 1, support 2, ini support 3 gitu kan. Ini MA10 di bawah candle, MA20 di bawah candle, MA200 di bawah candle, artinya lagi trend up-nya. Banda lokal sudah bagus isiannya, walaupun ada pembuangan ya sedikit aja. Targetnya cuma satu, berarti harus ada kebebasan. Jadi setiap emiten FCA kelas 1 targetnya kebebasan. Bagaimana cara bebasnya? Seperti kelas biasa FCA kelas 1, minimal di angka 51 ke atas. Bertahan selama 3 bulan, maka dia akan bebas. Paling-paling nanti nunggu eh, sorry, bebas berjamaah, teman-teman ya. Kemarin kan gelombang pertama tanggal 28 ya, sudah mulai dibebaskan, bukan? Begitu ya, teman-teman ya, UNR. Ikuti yang masuk bukan nikmatin aja karena itu. Cuma kalau untuk misalkan teman-teman FCA gitu kan, agak sedikit susah ngambilnya, teman-teman ya. Toh posisinya pun mulai di bawah kan, di bawah 50 artinya murah banget. Yang saya tidak sukain itu karena harganya aja FCA, teman-teman ya. Kalau untuk teknikalnya bagus, cenderung nurut teman-teman sama teknikal ya. Lipe teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya. Udah sudah silahkan aja kalau mau WinR gitu ya. Lipe sudah bagus nih, tanda kenaikan juga sudah mulai dilewati dengan baik. Saya tulis dulu tanda kenaikannya yang tercapainya buat sejarah aja bahwa emiten ini sudah dibahas teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah ya ke target langsung target buat teman-teman. Tinggal nunggu ke targetnya aja ini. Berarti kan di sini tanda penurunan ya. Nah, area aman mana MA10 198 ya. Area aman 198. Ini kan dekat banget dengan EMA 200-nya ya. Ini yang patut waspada juga gitu teman-teman ya kalau dekat dengan EMA 200 gitu. Kenapa?
Dijebolin dikit bisa downtrend teman-teman ya. Nah, itu yang harus teman-teman pertimbangkan juga. Tapi teman-teman pertimbangkan juga nih, ini gap pasti dilalui nih. Walaupun dia turun ke bawah sampai ke level 138 pun ya, gap ini pasti dilalui. Pasti teman-teman. Kalau gap itu pasti dilalui. Ya, kenapa? PR mereka. PR mereka. Mau dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Gap ini pasti dilalui teman-teman ya. Nah, trennya sudah mulai bagus, masih trend up ini, cuman dia tidak mau dibelokkan ke atas aja nih, beberapa bulan tidak mau dibelokkan ke atas. Di sini doang 1 kali nih. Bulan September sampai situ, dari mulai Oktober lurus aja teman-teman ya. Berarti harus ada upaya break nih sampai ke sini nih, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya. Apalagi targetnya gap nih, pasti ketutup nih teman-teman gap live itu ya. Walaupun dia bawa turun ke bawah kembali pasti ketutup di situ. Gap adalah gap dari tahun jebot juga teman-teman ya. Gap itu pasti ketutup. Walaupun ya ada perjalanannya sampai ke bawah dulu gitu, tapi ujung-ujungnya gap itu ketutup. Posisinya sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Ini milik Bandar. Milik fundamental secara PR ratio targetnya bisa di angka 331 ya. Ini target mentok 331 teman. Berarti teman jangan sampai ke sini dulu ya. Sini aja 283 itu cukup lah teman-teman. Sini ya. 276 ataupun KK 236 278 deh. Ya cukup lah teman-teman. Walaupun di sini ada tanda kenaikan ya. Ini kan dikena suspensi. Kenaikannya keren ya. Kalau saya babak pertama sudah selesai di sini. Kenapa saya suka bilang ini suka ditulis gitu ya. Berarti ini kan sudah dibahas Lipe ini, babak pertamanya sudah selesai ini. Berarti babak kedua ini. Jadi kan saya bilang nih kalau saham itu kan istilahnya siklus yang berulang ya. Makanya untuk membuktikan seperti ini nih. Saya ngebahas nih tahun betul kata teman kita ya emang target itu jangan diubah gitu ya. Jangan diubah tanggalnya kalau target gitu ya. Kalau untuk tanda kenaikan bolehlah. 909 ya, ini target ini. Ini dia kalau dia terjadi kenaikan kapan pasti ke sini ya 278. Ini babak kedua teman-teman ya. Ya, ini babak kedua nih, makanya saya bilang ada beberapa emiten yang kembali kepada sejarahnya. Ya, begitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau terlalu wah ini targetnya jauh gitu sampai bertahun-tahun ya udah ambil yang singkat-singkat aja model IP kan singkat, teman-teman ya. Dia listing tahun 2024 mentok di harga 300, bawahnya di angka 137. Udah ketahuan kan? Kapan mulai ngambil? Tunggu aja sampai dia istilahnya downtrend sampai ke level 135 lagi kalau ping dari bawah. Kalau sekarang kan posisinya lagi di tengah. Lagi tengah, tengah antara tengah gitu kan, mau menuju ke harga tengah. Sudah berjalan sekitar 2/3 ya. 2/3 nih. Tinggal sedikit lagi kan. Nah, begitu teman-teman ya. Untuk LIVE cenderung nanti target 278 aja itu gap pasti ditutup kok. Bandar lokal, bandar foreign cenderung akumulasi dengan baik. Tapi kalau bisa memungkinkan dia ngebreak area pucuk sini teman-teman 2329 ya. Misalkan dia dijebol gitu ya, 329-nya cenderung ada ruang antara atap sama pucuk. Wah, ini bisa naik lebih tinggi lagi. Ya. Karena si bandar lokal pun ngumpulnya sudah lumayan lama nih bandar lokal sama si foreign. Foreign aja sejak bulan Oktober tanggal 3 teman-teman ya. Dia ngumpulin. Sampai kemarin tanggal 4 Desember ya ngumpulin. Hari ini pun ngumpulin 83 juta net buy-nya. Wah, domestik pun yang nguasain bukan dari broker lokal. Bagus teman-teman ya. Terus untuk foreignnya pun bagus si BK sama si AK. Walaupun si CC keluar gitu kan. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi si Live ini bagian babak kedua. Bila mana babak kedua di sini dijebol teman-teman ya. Dia punya harga tertinggi yang baru. Bisa naik teman-teman ya. Ke level yang lebih tinggi lagi untuk menjadikan dia punya ATH lagi. Oke teman-teman ya. Kita lihat JAR deh. Satu lagi deh JAR ya. Sudah mulai 1 jam lebih nih teman-teman. Takut teman-teman bosan. JAR kata dari Bro Deyemas RPS ya. JAR, JAR ini. Dia sempat menyentuh harga pucuk ya. Nah, udah ada titik itu enggak? Loh ya, udah mahal banget. Kemarin sudah nyentuh harga pucuknya bahkan lebih tapi tidak dikasih space, makanya saya kasih tanda di sini kan. Cek bunda cat tuh ya. Oke,
Berarti itu sudah pucuk, teman-teman ya. Harga sudah dari tengah ke bawah lagi ini, dari mulai harga berapa perak ya, 550 perak ya. Sampai ke level 8.000, teman. Hati-hati ya, jari hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah, si jari ini hari ini bagus ya, 12 miliar si Forex sudah mulai masuk kembali. Ada kenaikan sudah dimulai jebol ini. Nah, tinggal bertahan dia nih di MA 200-nya, teman-teman ya. MA2, MA10 ya. Ini kita bikin dulu tanda kenaikannya dilewati dengan baik. Ini belum kelihatan untuk area MA10. Jadi MA10 belum kelihatan ke atas, teman-teman ya. Belum menghadap ke atas. Baru kehalangin sama yang namanya candle panjang ya. Dana lokal tetap jualan walaupun diambil sama si Foren 12 miliar ya, 12 miliar. Foren ada ZP, AKCC, BK yang masuk bagus ya. Untuk lokalnya ya di sini ada si Foren XL lagi teman-teman. XC gitu ya. Untuk lokalnya dikuasai sama teman-teman, bukan dari teman-teman kita, teman kita pada keluar. Saya pikir ke level selanjutnya bisa terjadi nih teman ke sini nih. Ya. Ini ke 38 12 25. Nah, ini target selanjutnya teman-teman ya. Area aman nanti kita bikin dulu di sini. Ini sudah dia sudah bikin support nih. Ini baru support teman-teman nih. Ini adalah support. Karena sudah lewat daripada MA20-nya dilewatin teman-teman ya. Sudah di break MA20-nya. Nah, ini baru support. Kalau ini kan tanda penurunan, ini support. Ya, karena apa? Karena sudah mantul dari MA10-nya. Dia bikin MA10 untuk menghadap ke atas. Area aman di level 3060 dulu di sini nih ya, jangan sampai jebol sini. Jadi walaupun jebol MA10-nya lagi, tetapi kalau dia ditahan di candle panjang ini ya, tidak lepas daripada 340, itu masih posisi baik-baik aja. Tetapi kalau sudah jebol si apa namanya candle panjang ini ya, atau tiang ya, tiang hijau ini waspada ya. Sekitar ada penurunan di angka 2630. Nah, itu untuk JAR ya. Jadi JAR itu baru turun gunung teman-teman ya. Nah, biasanya setiap turun gunung itu pasti diawali dengan juga bukan hanya turun gunung teman-teman ya. Tapi ada kenaikan dikit, nanti kendorin lagi. Dia harus berusaha sampai sini nih. Bila mau dia break, makanya kan babak kedua, jadi saya kasih tanggal aja. Bila mana dia mampu menggerakkan sampai harga tengah, saya pikir untuk menjemput targetnya ini sih terjadi nih. Nah, kalau ini saya pikir ini kan ada gap nih ya teman-teman. Ini pasti kejemput lagi suatu saat nih. Saya bikin sini target ya. Ini gap teman-teman. Ini target gap ya. Target gap. Nah, suatu saat pasti ke situ ya. Sekarang posisinya kan tren masih up, masih terjadi up. Oh, sini Exceporen udah keluar ya. Ini ada ketahuan di sini Exceporen keluar ya. Dia ternyata iseng jualan teman-teman ya. Yang mau maaf harga tetap aja gitu kan, broker yang biasa teman-teman ya. Broker kawakan teman-teman ya. Di Bana lokal pun bagus ya. Bila mana dia sudah sampai ke harga tengah ke level 537, terus dia ada koreksi, saya pikir setengahnya sudah mulai dilalui, maka akan terjadi target ke angka 7125 kembali gitu ya. Tapi saat ini kan belum ada konfirmasi nih teman-teman. Tunggu dulu konfirmasi dulu, biarkan MA10-nya terlihat jelas dia menghadap ke atas. Karena masih ada potensi penurunan kalau masih terjadi di dalam candle ini nih. Nah, kita cek deh 15 menitan posisinya di mana. Nah, sudah mulai bagus posisinya teman-teman ya. Butuh break dikit kayak 3870. Saya pikir dia akan naik gitu ya. Cuma tetap harus waspada karena emiten lagi turun gunung dulu gitu ya. Ini emiten turun gunung ya. Tapi trennya masih bagus, tren up, dan bandar lokal memang keluar tapi ternyata di apa namanya yang ngambilnya itu bukan dari broker biasa retail teman-teman ya. Udah YP itu kan kadang-kadang dipakai sama market maker juga gitu ya. Oke teman-teman, untuk JAR ya, trennya masih up, bandar Polen ngambil, bandar lokal keluar, tetapi di luar daripada bandar lokal sudah mulai ngambil kembali. Target nanti mungkin bisa ke harga gap, tapi ada tapinya ya, harus bisa melewati tengah dulu. Bila mana tidak mampu melewati tengah, cenderung dia akan dibawa turun kembali. Bila mana turun kembali tidak lepas daripada 2880, maka akan terjadi kenaikan berikutnya. Tapi kalau sudah mulai jebol area sini supportnya,
maka akan terjadi penurunan sampai ke tanda penurunan di level 2610. Begitu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman dari saya cukup sekian dulu ya. Nanti kita bahas lagi emiten punya teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.